Nyanyikan lagu Aku Dahsyat. Teman-teman udah bangkit berdiri. Dari awal. Dari utara ke selatan, terdengar pujian dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesaran diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oke, teman-teman, kita mau berdoa. Mari teman-teman kita sedang berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pada malam hari ini kami boleh berkumpul kembali Tuhan untuk bersekutu dengan-Mu. Siapkan hati kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Teman-teman boleh duduk kembali. Ya, kita masih mau ada pujian sebelum kita mau dengarkan firman. Kita mau angkat pujian Allah yang setia.
katakan pujian ini dari awal. Mari kita katakan bersama-sama, Yesus kau telah memulai. Katakan Yesus kau telah memulai. Yesus kau telah memulai. Kau berikan hidupmu, ganti dosa, kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Berbuat tanpa henti, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hati-Mu. Agar indah hati-Mu. Ya, kita akan memasuki firman. Sebelum memasuki firman, kita akan menyanyikan pujian, yaitu percaya. Percaya bisa kamu lihat. Percaya, katakan ku percaya Tuhan. Kasih-Mu sertamu, percaya berkat-Mu ada bagiku. Percaya berkat-Mu ada bagiku. Percaya namamu Tuhan. Percaya, ku percaya. Kasih-Mu sertaku. Percaya, percaya. Firman-Mu yang terjadi tanpa bisikan pikiran. Percaya padamu, percaya, ku percaya. Firman-Mu yang amin, tanpa bisikan pikiran. Percaya, katakan bersama-sama teman, percaya, percaya. Percaya, percaya. Firman-Mu yang terjadi tanpa bisikan pikiran. Percaya
Bapak Manalo. Ini gini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam sorga. Kami bersyukur Tuhan, karena malam hari ini Tuhan tuntun kami di rumah-Mu yang kudus, pemuda, pemudi, dan kasih. Untuk beribadah kepada-Mu sambil mengucap syukur karena Tuhan senantiasa melindungi, menuntun kami di hari lepas hari kami. Sebentar kami Tuhan akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kami mohon Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menaungi hati dan pikiran kami. Supaya apa yang kami dengar, apa yang kami baca, boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami di hari-hari mendatang. Ampunkan kami Tuhan akan kesalahan kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu dan layak menerima berkat yang daripada Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Kurang kencang. Anak muda itu harusnya suaranya masih kencang-kencang. Shalom. Nah, baik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini baru udah berapa kali dalam setelah COVID bertemu di gereja ini untuk kalangan pemuda-pemudi untuk beribadah. Udah berapa kali ya? Ini 2 ya. Ini yang kedua. Oke, terima kasih. Syukur kepada Tuhan sepanjang tahun 2020 sampai sekarang baru 2 kali pertemuan toh. Pertemuan mungkin selama ini mungkin atas secara daring atau bagaimana saya juga kurang tahu. Tapi nyatanya seperti ini yang berkumpul di tempat ini, di gereja ini, ya adik-adik sekalian, kita bersyukur, kita diberikan kesempatan oleh kasih Tuhan, kita sehat-sehat walafiat. Nah, saya akan menyampaikan sebagian firman Tuhan untuk kita semua. Seperti apa yang diberikan oleh panitia pemuda-pemudi kepada saya untuk kita renungkan pada malam hari ini. Yaitu dari kitab Amsal pasal 13 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ke-20. Nah, sebelum kita mempelajari bersama, karena ini adalah suatu pembelajaran, ya, pembelajaran ini sebelum kita mempelajari, lebih baiklah kita baca terlebih dahulu nats Alkitab yang sudah kita buka bersama. Kalau yang buka HP silahkan dibuka, yang bawa kita silahkan dibuka Alkitabnya di kitab Amsal pasal 13 ayat 13 sampai 20. Baiklah adik-adik, saya yang membacakan untuk kita semua dan adik-adik sekalian mengikuti dan menyimak kata-kata, siapa tahu takut nanti saya salah bacanya. Ya kan? Nah, supaya mohon dikoreksi bersama. Biar saya bacakan untuk kita semua ayatnya yang ke-13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut.
akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat mencelakakan mereka. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Keinginan yang terlaksana menyenangkan hati. Menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal. Ayat yang 20 ayat terakhir, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Sedemikian jauh 7 ayat yang kita baca. Seperti tema yang diberikan kepada saya, pintar dalam bergaul. Nah, pintar dalam bergaul yang diartikan seperti ini, pintar dalam bergaul ada 3 kategori yang di dalam Alkitab supaya itu tersosialisasi di dalam kepribadian seseorang. Karena ini menyangkut suatu pembelajaran iman yang dibarengi dengan iman orang Kristen, tentunya bagaimana, apa sih pergaulan itu? Bergaul bisa nggak kalian artikan itu bergaul itu seperti apa? Bergaul itu sama dengan orang yang berteman, berkumpul. Ya kan? Nah, bergaul dalam arti berteman, bersahabat. Itu namanya bergaul. Bersahabat, bukan hanya berteman, dalam konteks orang Kristen bergaul di dalam apa? Di dalam satu iman. Ya, benar kan? Karena kita satu iman, pergaulan kita ini sekarang pergaulan karena apa? Didasari oleh satu iman. Ya. Tapi ketika kita keluar sana, kita juga adik-adik sekalian banyak teman di luar kita. Bergaul enggak? Bergaul, tentunya bergaul toh. Pergaulan itu sifatnya bukan universal. Sifatnya majemuk. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam kitab bacaan kita tadi, bahwa pergaulan itu adalah suatu pertemanan yang diikat oleh ikatan kasih yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kalian ke sini datang bergaul, bersekutu, boleh dikatakan bersekutu itu adalah kalau kita misalnya dari latar belakang macam-macam manusia adalah persekutuan. Pergaulan juga berdasarkan latar belakang dari masing-masing individu. Nah, kita melihat ada hal yang kita perlukan di dalam suatu pergaulan itu sendiri. Apa? Tentunya yang pertama kita harus menjadi orang yang kita kembali ke sini, harus kalian berpikir bahwa ke sini harus menjadi orang yang bijak. Harus orang yang menjadi orang yang berhikmah. Tapi kadang-kadang itu seperti apa sih orang yang berhikmat? Seperti apa orang yang yang bijak? Tentunya mungkin kita melihat dari satu sisi pendapat. Karena di Amsal, kitab Amsal ini hanya menyampaikan semua adalah bijak dan hikmat dan pengetahuan. Itu ada di kata-kata Amsal. Semua Amsal menyatakan seperti itu. Supaya manusia itu adalah menjadi orang yang bijak, yang berpengetahuan. Kalau jarang baca Amsal, ya,
Kalau orang yang jarang baca mutiaranya tidak begitu banyak. Ya, kata-kata mutiara yang ada di dalam kitab Asmal itu yang cenderung dilakukan oleh medsos-medsos yang ada pada saat sekarang. Coba disimak-simak. Kalian punya medsos kan? Nah, ada kata-kata mutiara. Itu kalau kalian baca itu satu persatu, sering kalian baca bahwa itu ada di dalam tertulis di dalam kitab Asmal. Nah, bagaimana kita untuk menjadi orang yang dikatakan orang Kristen, dia kasih pemuda-pemudi, dia kasih yang dinyatakan orang-orang yang bergaul di dalam komunitas. Taruhlah sekarang ini komunitas Kristen. Saya tidak menampik bahwa kalian itu nanti ketika di luar sana pergaulan itu apa? Pembangunan komunitas mungkin tidak hanya orang Kristen saja, atau mungkin orang-orang Konghucu, orang-orang Muslim, orang-orang apa saja. Tapi bagaimana orang Kristen yang bergabung, berteman dengan orang-orang lain? Apa yang harus kita buat? Satu, yang pertama adalah bahwa identitas kita itu harus tetap ada. Yang dimaksud dengan identitas kita itu kita pengikut Kristus. Tentunya dalam pergaulan kita sehari-hari tetap berpatokan kepada Kristus. Sekalipun apa di samping kita, siapa di samping kanan kita, kita harus fokus bahwa saya bergaul karena Tuhan memberikan kesempatan bagi saya dan saya akan berkhidmat untuk bergaul kepada orang lain. Itu prinsip hidup dulu dalam pergaulan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, tentunya di dalam pola kita, di dalam pergaulan ada istilah bahasa gaul. Bahasa gaul tahu kan? Anak-anak muda sekarang banyak bahasanya. Lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, pergaulan bahasa gaulnya beda. Ya, yang dimaksud dengan bahasa gaul itu apa? Ya, sejumlah kata yang disampaikan oleh seseorang, ya kan, atau merupakan istilah, ya itu. Jadi merupakan istilah yang mempunyai arti khusus, unik, kadang menyimpang atau bertentangan. Itu bahasa gaul. Contoh misalnya, anjrit. Bahasa gaul enggak? Di Alkitab ada enggak anjrit? Enggak ada. Ya kan? Bete, ada enggak? Tapi apakah di dalam komunitas kita sebagai orang Kristen, bahasa bete bisa enggak diterapkan di dalam komunitas? Bisa. Karena bete itu adalah bahasa gaul dan tidak seolah-olah bertentangan dengan ajaran firman, tetapi tidak bertentangan. BT kan singkatan apa BT? Coba, siapa yang tahu arti BT? Hah? Coba, apa artinya BT? Oh. Iya, saya juga nggak tahu soalnya kan, cuman tahu saya BT nih, kan? Kalau baper apa? Baper. Oh, itu kan bahasa komunitas gaul, ya kan? Nah, di WA ini lagi baper nih, ya kan? Artinya apa itu baper? Ya kan? Kalian kan bisa, kalau datang, ini baper aja ini anak nih, kan harus tahu kalian itu artinya baper, ya kan? Kedua, kalau apa nih? Oh, ini seseorang nih siapa teman-teman kita di sini dalam kelompok kita, pergaulan kita, bucin nih. Budak cinta katanya kan gitu no. Kan bahasa gaul itu kan. Itu bahasa gaul yang disampaikan oleh kalangan muda-mudi sekarang. Nah, ada lagi yang dibilang gabut, ya, gabut. Oh, apa kepo? Apa kepo? Oh, kepo nih kan gitu. Selalu ingin tahu.
Apa dia ngomong langsung ikut, dia kepo aja sih lu katanya kan, nggak urusan lu ikutin kan gitu kan kepo. Nah, itu bahasa-bahasa yang diterjemahkan di dalam suatu komunitas, di dalam suatu pergaulan. Banyak. Makanya kalau di Eropa entah apa kalau namanya itu kan ada bahasa-bahasa yang disampaikan oleh pergaulan itu sendiri. Namun suatu hal yang mau kita sampaikan di sini, sekalipun itu bahasa atau singkatan pun itu, yang pasti ketika orang, kenapa menunjuk orang menjadi kepo? Karena ada melihat itu orang itu seperti apa. Ya. Nah, banyak kata-kata singkat di dalam pergaulan cukup banyak. Tergantung daerah masing-masing. Ya, gantung dari masing-masing daerah itu. Tapi secara apa yang sudah agak mendunia, bahasa-bahasa gaul di dalam pergaulan sehari-hari, baik orang Kristen, baik orang komunitas-komunitas lain, itu kadang-kadang dilakukan selalu ada pertentangan. Nah, untuk itulah kita pada saat ini orang pengikut Tuhan, berhagasa gaul itu adalah lumrah, dan memang kita harus mengikuti bahasa gaul, tapi bahasa gaul yang manakah kita harus pakai? Iya kan? Bahasa gaul mana yang kalian pakai? Ya kan? Karena apa? Ketika orang menyebut dengan kependekan suatu bahasa gaul, kadang-kadang orang menjadi benci. Ya, penerjemahan yang dilakukan, oh saya bukan begitu, kok saya dibilang begitu, kira-kira gitu ya, karena dia disingkat, ya. Nah, jadi pergaulan dalam apa? Kita pertama harus kita punya hikmat. Hikmat itu berasal dari Tuhan. Minta bahwa Tuhan itu memberikan hikmat. Itu kalau ada istilah bahasa sekolah, itu hikmat itu bahwa Tuhan, atau di dalam bahasa sehari-hari, pikir itu pelita, jangan asal ngomong dulu, kira-kira gitu ya, itulah hikmat. Nah, kedua seperti contoh, hikmat itu Yesus di kayu salib misalnya. Nah, kalau kita mengetahui kebenaran suatu apa Tuhan, karena apa? Karena kita berhikmat, ya, karena kita berhikmat, wah kita bahwa Yesus yang tersalib itu adalah Tuhan. Itu hikmat. Tidak ada orang yang bisa menilai kenapa Yesus tersalib ini. Kalau diterjemahkan di dalam ilmu pengetahuan tidak akan masuk logika. Tapi karena hikmat kita pakai dikasih oleh Tuhan, akhirnya kita mau meyakini Yesus adalah Tuhan yang disalib. Ya. Nah, kedua berikutnya, bahwa hikmat dengan bijak beda-beda tipis. Hikmat dengan bijak itu beda-beda tipis. Ya. Kalau hikmat, apa itu hikmat menurut kalian? Hikmat ya adalah suatu kemampuan seseorang atau keterampilan untuk mengerjakan sesuatu yang bersifat indah. Ya. Itu hikmat. Nah, kedua, cara pandang orang dan cara hidup yang secara moral yang benar. Moral yang mana yang benar? Ya kan? Harusnya kita bermoral. Nah, moralnya jelek. Kan kalau dibilang moralnya jelek berarti apa? Orang yang bermoral jelek seperti apa? Coba, moralnya jelek tuh. Iya kan? Coba, siapa yang bisa menerjemahkan? Nah, menilai itu moralnya jelek. Coba, dari apa kalian bisa menilai seseorang moralnya jelek? Bicara sembarangan, ya kan? Ya kan? Asal nuduh. Nah, tahu kan? Dia moralnya enggak karuan. Nah, ketiga, hikmat itu adalah suatu kemampuan untuk memahami.
kemampuan untuk memahami dan mengatasi masalah. Itu hikmat. Jadi bisa diatasi sesuatu. Iya kan? Entah apa, sekecil apapun, semua manusia punya hikmat. Karena pada saat-saat tertentu, manusia bisa mengatasi sesuatu. Itulah hikmat. Nah, di dalam kehidupannya. Jadi setiap hari kita ada hikmat enggak? Kalian kalau berpikir sehari dari bangun pagi sampai siang atau pernah enggak memahami atau mendapatkan hikmat dalam melakukan satu kegiatan? Coba misalnya seharusnya kayak HP lah contoh ya. Nah, ketika HP atau hang itu kan berarti apa nih kan? Tapi kalau langsung kerasa gerusu, hikmatnya akan menjadi hilang. Ya. Tapi jangan dulu misalnya ada istilahnya. Kalau istilah sekarang, kalau yang agak gampang dimintakan itu hikmat sudah menjadi suatu kebiasaan. HP-nya di restart aja. Tapi ketika HP itu sudah di restart tidak hidup-hidup, apa yang kita lakukan? Tetap harus menelusuri kenapa itu terjadi. Itulah hikmat. Nah, ketika itu ditemukan, terjadilah suatu bijak. Bijak untuk melakukan itu. Nah, kemudian pola pikir. Ini pola pikir. Pola pikir kita di dalam pergaulan dia kasih apa? Pola pikir kalian ini bersekutunya apa? Coba, saya mau tanya dulu kalian. Pola pikir kalian itu bertemu di sini dengan apa? Tujuan apa? Menyembah Tuhan bersama. Ya. Kedua apa? Melihat bersekutu bersama teman-teman. Namanya berteman kan? Hanya melihat saja saya dengan siapa nih? Yang si Flores nih. Siapa nih? Apen. Saya sudah senang. Walaupun mungkin teman nggak berdoa, tapi dia datang udah senang. Itu hikmat. Ya. Nah, ngelihat ini siapa nih? Yang satu ini, yang ini siapa namanya, Dek? Siapa? Ini Mbak. Siapa? Tiona. Tiona ada. Oh iya, saya ikut. Itu apa? Hikmat. Hikmat itu berarti datangnya dari Tuhan. Ya. Jadi Tuhan yang mengajak kalian ke sini, mengajak kalian ke sini karena kalian mendapatkan hikmat daripadanya. Tapi ketika tidak dapat hikmat itu, bukan jangan kasih Tiona mau siapapun saya nggak datang tuh. Karena apa? Hikmatnya tidak ada. Nah, jadi kita harus berpola pikir yang sesuai pola pikir Tuhan. Pola pikir Tuhan itu yang dikatakan itu bahwa Tuhanlah semua untuk kebaikan. Tuhan itu ya. Kalau kita lihat ya, coba pandang Tuhan Yesus. Ketika kalian memandang Tuhan Yesus di dalam salib, di dalam hati kalian, apa yang tersirat di hati kalian? Itu Tuhan. Ya, itu adalah Tuhan, juru selamat. Karena itulah dari hikmat itulah dapatlah kita menjadi iman yang berjalan, iman yang bertumbuh, kita menjadi orang yang bijak, ya, orang yang bijak di dalam menapaki hari-hari lepas hari. Itu kuncinya. Jadi bukan datang ke sini, misalnya kalian sudah tahu kan, datang ke sini pertama kan mau ketemu teman, kedua bertemu dengan Tuhan Yesus. Kemudian ngarol ngidul dengan bahasa gaul. Ya, kan ada 3 itu. Kalian datang sini, ketemu teman, menyembah Tuhan, berbahasa gaul.
Selebihnya ada nggak? Nggak ada. Kalian datang sini yang 3 itu. Datang sini menyembah Tuhan, bertemu teman, berbahasa gaul. Berbahasa gaul dalam arti jangan bahasa okem ya. Nah, berbahasa gaul di dalam aturan oleh yang tadi dibilang berhikmat ya. Sekalipun ada pendidikan bahasa gaul ya, itu tetap untuk apa? Untuk memuji Tuhan. Nah, sekarang setelah kalian itu, karena pemuda-pemudi sekarang itu banyak. Kalian itu banyak nggak? Ada berapa orang? Kalau jumlah totalnya. Banyak ya? Masih banyak ya? Nah, ajaklah teman-temannya supaya bergaul. Jadi bergaul itu tidak memandang lo pintar, lo ini, lo itu, enggak. Bergaul itu tadi itu tidak. Datang, bertemu, berdoa, memuji Tuhan, dan enggak dibilang ngaruh ini enggak pas kan? Bergaul. Bergaul dalam arti nilai-nilai yang pasti sesuai dengan firman Tuhan. Nah, bercakap-cakap boleh. Apa saja dipercakapkan boleh. Tapi yang bisa membangun, jangan bergaul menyakiti hati orang. Banyak tuh. Kok gue nggak seneng tuh. Pas ngomong dia bergaulnya sama saya. Itu ngecekak dulu. Nah disitulah kita harus melakukan apa? Bijak. Hikmat. Jadi jangan asal ngomong. Karena kita di sini kan sudah tahu nih. Oh, ini saya mau ketemu si A, mau ketemu si ini, ketemu si ini. Kebetulan si Riko sekarang ada di Jakarta ini kan tuh. Kan ketika datang Riko kan, oh ada Riko loh. Kan kira-kira gitu loh. Ya. Artinya berarti hikmat sudah ada, bersekutu sudah ada, di dalam pertemuan di dalam Kristus itu sudah ada. Akhirnya apa? Yang dilanjutkan nanti setelah ini pulang, kalian pasti bergaul loh. Ya. Bergaul kan? Apa langsung pulang masing-masing? Saya tanya dulu kalian nih, ketika dia pulang, salam-salaman, aloha. Apakah gitu? Ya, ini kan istilahnya kan. Nah, gue nih, kalau istilahnya nih, gue lah OTW aja, katanya kan. Nah, gitu loh. Ya, artinya berarti kan masih ada waktu kalian untuk di dalam menyikapi pergaulan itu sendiri. Curhat atau macam-macam lah, dengan ada curhatnya, ada menyampaikan perasaannya, ada menyampaikan segala macam, itu ada di dalam suatu pergaulan. Nah, kita tentunya dalam pertemuan, di dalam pergaulan itu harus ada yang harus kita lakukan, harus kita hindari di dalam pergaulan. Tetap kalian harus membenci apa yang tidak benar. Sekalipun di antara teman-teman, kalian itu harus menghindari dari hal-hal yang tidak benar. Kedua, nah, atau dikatakan hindarilah kejahatan. Sekalipun bertemu, hindarilah kejahatan. Kan gitu loh. Nah, kedua, kalian ke sini, apapun yang kalian lakukan, mudah-mudi harus dengan istilah apa di Amsal 1:7, takut akan apa namanya, takut akan Tuhan, permulaan bersama iman dan pengetahuan. Itu di Amsal 7 toh. Nah, jadi lakukan itu supaya kalian itu makin hari bertumbuh. Karena apa? Orang yang berhikmat, orang yang berbijak, orang dalam bergaulan itu apa? Ciri-cirinya orang yang pintar, yang apa, yang melakukan seperti itu apa ciri-cirinya? Ya, dia selalu dalam berbahasa selalu mempergunakan akal budi. Dia tidak asal ceplos. Ya. Kedua, dia pandai. Pandai dalam arti begini. Ada masalah, bisa dia mengambil sertifikat. Kedua, mahir. Mahir beda lagi dengan apa? Bermahir dalam arti gini. Arti tahu nggak berperi? Kalau berperi itu tanpa berperi apa? Bahasa Indonesianya berperi apa tuh artinya?
berperi. Walaupun dia temannya salah, jangan langsung, lu salah banget tuh, dasar brengsek misalnya. Enggak boleh, harus ada peri. Ya mungkin pada saat itu dia temannya entah dalam pergaulan itu atau kurang serak atau apa. Nah, setiap orang harus bisa mengatasi itu. Nah, kemudian yang paling apa di sini di dalam pergaulan itu pandai bercakap-cakap. Membuka suatu pembicaraan itu harus pandai. Di sini banyak enggak hanya cuma pendengar. Jadilah menjadi pemimpin dan bukan menjadi ekor. Di dalam pergaulan, siapapun kalian itu, jadilah menjadi pemimpin dan bukan menjadi ekor. Akhirnya hidup ini menjadi indah. Pandai bercakap-cakap, terus nih apa nih? Pak apa nih? Petah lidah apa nama? Petah lidah tuh. Macam apa? Tidak memelintir suatu perkataan. Dibilang orang si A dalam pergaulan ini datang si B dipelintir. Bisa akhirnya pergaulan itu menjadi tidak beres. Alkitab menyatakan ketika kita bergaul kepada orang, berlakukanlah apa? Karena dia kita datang ke dalam suatu pertemuan, di dalam suatu pergaulan, otomatis kita supaya kita tujuan kita adalah untuk berteman, bersahabat, ya kan? Tujuan kita di sini kan, tujuan kalian sini apa? Di samping hanya untuk berdoa sama Tuhan adalah untuk bersahabat, berteman, ya kan? Bersahabat sama karena satu iman itu dulu. Kalau dalam konteks keluar nanti, oh lebih misalnya kalian ini ada berapa orang nih sekarang nih. Ketika nih komunitas ini, pergaulan ini, dan kasih ini bertemu dengan pelita. Nanti di sana kan kalian itu kan langsung beda. Ah, ini guru pelita di sana, guru di sana. Sekalipun itu, tapi mereka bisa, kalian bisa berceramah, bisa bergaul sesuai dengan apa yang dilakukan di tempat kalian itu pertemuan. Adik-adik yang kasih Tuhan, tentunya terus kalau kita di dalam pergaulan ini, yang paling dituntut kita adalah terus mau belajar. Kedua, mau mendengarkan orang lain. Itu sifat pergaulan adalah mau belajar, jangan jadi pintar sendiri, jangan merasa pintar sendiri. Kedua, mau mendengarkan orang lain. Ya. Jadi kalau dalam kelompok namanya udah lebih dari satu, pasti orang lain itu kan bicara juga. Tapi jangan tutup kuping ketika teman-teman kita berbicara, kita mau mendengarkan orang lain. Nah, mempercayai, ya, mempercayai rencana dan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu apa? Ketika apa yang kena kalian sekolah ya, kalau yang kuliah, yang kerja, ketika misalnya anak sekolah, ketika tidak nilainya tidak lulus misalnya, atau bekerja, cari pekerjaan tapi tidak dapat misalnya, apa yang kalian lakukan? Ya, rencana Tuhanlah yang ada istilahnya rezeki yang tertunda, ya kan? Masa depan kita ketika kita percaya pada Tuhan, masa depan kita akan diberikan. Ya, kita yakin itu Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya, ya kan? Nah, kedua kemudian adanya campur tangan Tuhan di dalam kesuksesan. Kalau sukses jangan sombong, ya. Kalau sukses itu jangan sombong. Wah, karena kan gue, gimana gue sekolahnya udah tinggi-tinggi, wajar dong. Nah, kalau orang seperti itu enggak lama dia akan turun lagi, ya. Bahwa apapun diberikan kepada itu, kayak pengacara lah, ketika pengacara dapat apa ini siapa nih, si Juntak nih misalnya kan, dapat ini klien besar nih, dapat rezekinya,
Gua kan gua menang nih perkara. Jadi yang tinggi hati menjadi direndahkan. Nah, semua itu apa yang kita lakukan, kesuksesan pun sekalipun itu adalah karena dari Tuhan, seizin Tuhan. Mau jadi apa kalian besok? Itulah semua karena seizin Tuhan. Baik pun di dalam pergaulan itu sendiri, kalian harus paham bahwa semua kehidupan itu harus dibarengi dengan kesabaran. Kesabaran yang harus dituntut. Sabar menantikan, sabar untuk belajar. Ini kesabaran loh. Kesabaran itu keuletan loh. Bagian dari suatu keuletan adalah sabar. Ulet, dia sabar. Jadi artinya sabar tidak diam. Ada orang sabar ya, tapi duduk aja terus. Udah nggak kerja, misalnya, sabar aja nanti Tuhan datang. Duduk aja kan. Dia sabar, memang sabar dia di rumah. Tapi apakah Tuhan memberikan? Sabar dalam arti ini tetap melakukan pekerjaan. Ya, jadi artinya hari ini tidak dapat, mungkin hari esok akan dapat. Hari nggak dapat, hari esok dapat. Kalaupun sampai kiamat dunia, kiamat kita tidak ada, itulah kehendak Tuhan. Ngerti ya? Jadi jangan artinya, ya ini udah berapa tahun saya nggak kerja, udah di lama sana sini nggak dapat, ini nggak dapat. Tapi hanya di dalam pikirannya hanya itu aja. Apa? Jadi Tuhan bertanya, apa sih yang kau perbuat? Kalau ditanya, tidur, nunggu. Ya gimana mau datang? Karena nunggu itulah hal yang tidak boleh. Yang selalu harus kita waspadai. Menunggu tanpa berbuat hal-hal yang tidak. Karena apa? Itu tadi, bergaul. Kan identiknya pergaulan itu manfaatnya banyak. Di dalam pergaulan lah orang mendapat berkah. Ya, di dalam pergaulan orang mendapat berkah. Di dalam pergaulan orang menjadi bijak. Di dalam pergaulan orang menjadi hikmatnya lebih hari lepas hari menjadi lebih bagus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Barangkali ada pertanyaan kurang lebih bisa kita share sebelum kita tutup, kita kasih waktu satu orang. Coba. Apa yang mau begini? Coba. Jadi kata terakhir dari saya, kalau tidak ada, kita akan baca di dalam kitab 1 Korintus pasal 15. Ya. Kita baca ya. 1 Korintus. Coba kalau yang sudah dapat coba dibaca. Sebagai kata-kata terakhir bagi kita, kata firman Tuhan. Ayo, coba. Sebelum kita tutup 1 Korintus pasal 14. Udah dapat belum? Satu Korintus pasal 15 ya. Pasal 15 ayatnya yang ke-33. Coba, siapa yang udah bisa baca? Sebagai renungan kita, sebagai penutup dari firman Tuhan untuk hari ini. Sudah dapat belum? Coba dibaca tuh, ayo.
Iya. Jadi pergaulan ya nah, kebiasaan yang baik. Jadi kita udah biasa di rumah, tapi karena kita sering bergaul dengan orang-orang yang di lingkungan kita, dimanapun kita berada, kalau di sini kan nggak mungkin lah ya kan? Tapi ketika kalian go public kemudian kasih untuk bergaul di sana, janganlah bergaul kepada orang-orang yang apa tadi? Orang yang kebiasaannya melakukan hal-hal yang buruk, ya. Bagi dari segi bahasanya juga, ya. Kan di sono kan bahasanya banyak. Anjing lu, apa lu, kan begitu nih bahasa gaul tuh, bahasa gaul benar. Tapi ketika itu kita tetap nimbrung di situ, akhirnya kita menjadi ternyata kita baik tadinya, akhirnya enak juga ngomong gitu ya. Hanya dipasang juga dia, aneh juga lu, gitu. Kira-kira gitu ya. Jadi kebiasaan yang buruk menghilangkan mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang buruk akan menghilangkan kebiasaan kita yang sudah ada nilai-nilai kebaikan. Karena Tuhan memberkati kita semua, terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu yang mau dengar-dengaran tentang firman Tuhan. Urahkan kami Tuhan satu persatu di dalam kehidupan kami, di dalam pergaulan kami hari lepas hari. Agar kami jangan jatuh Tuhan yang tidak berkenan di hadapan. Inilah dua permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, terima kasih Pak Manalo untuk firman-Nya. Tadi aku mau apa sih? Untuk merespon firman yang tadi, ya. marilah kita menyanyikan pujian. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melakukan kita tanpa memandang di antara kita. Kita bergandingan secara virtual aja ya teman-teman. Gandengan tangan dalam hati, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Boleh tunjuk teman-temannya? Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita akan pujian dari awal. Hari ini kurasa bahagia.
tidak saatnya kita memberikan persembahan. Untuk teman-teman yang hadir di gereja, kita sudah persiapkan kotak persembahannya di depan, ada 2. Untuk yang sebelah kiri, kita akan persembahkan untuk gereja. Sebelah kiri dari berarti sebelah kanan dari teman-teman itu untuk gereja, lalu sebelah kiri untuk kas pemuda. Untuk teman-teman yang ada di rumah, mungkin di slide itu sudah ada barcode seperti biasa, bisa di-scan melalui OVO atau GoPay, dan jika sudah mohon dikonfirmasi ke nomor yang tercantum atas nama Yuni. Jadi bilang mungkin bisa WhatsApp ke Abang Yuninya, ada persembahan yang telah diberikan. Kalau teman-teman yang ada di sini boleh dipersiapkan persembahannya, nanti langsung maju ke depan sambil kita angkat pujian beri persembahan. Teman-teman boleh ke depan. Kita angkat pujian ini. Untuk doa persembahan dimohon dengan kasih Yesus. Boleh di tempat aja. Oh, terserah. Oh, boleh pakai mic di sini. Boleh nggak kedengaran pakai masker? Maju ke depan, maju ke kamera, masuk kamera. Oh iya, biar masuk ke sini. Mari kita berdoa. Selamat malam hari Yesus. Terima kasih untuk berkat kasih-Mu ya Bapa. Kalau pada malam hari ini Tuhan kami juga mengharapkan dan kembali berkumpul kami telah sembahan Tuhan pada malam hari ini ya Bapa. Kiranya apa yang kami berikan ini boleh berguna untuk terus kerajaan Tuhan Yesus untuk kami yang memberi Tuhan Yesus kepujian nama-Mu dan selamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tasya. Aduh apa ya? Ya, selanjutnya mungkin untuk pembacaan warta bisa dibantu Mario. Oke, shalom semuanya, selamat malam. Pertama-tama aku mengucapkan terima kasih dulu untuk beberapa teman kita yang sudah melayani untuk ibadah pada malam hari ini. Yang pertama itu pelayan firman kepada Bapak Perlindungan Manalu. Terima kasih atas pelayanannya Pak, Yesus berkati. Lalu MC-nya ada Kak Claudia, Julia, gitarisnya Rico, Junia Aven, dan yang terakhir operatornya Kak Desi. Terima kasih atas pelayanannya teman-teman. Lalu aku juga ingin membacakan beberapa
pokok kuartal Komisi Pemuda untuk beberapa minggu ke depannya. Yang pertama, ibadah reguler Komisi Pemuda pada hari Sabtu minggu pertama di tanggal 4 Oktober 2021 jam 7 malam. Untuk teman-teman yang belum pernah ikut ibadah, sekiranya mempunyai waktu luang bisa ikut bergabung ya. Lalu yang kedua, ada pendalaman Alkitab pada hari Sabtu minggu kedua di tanggal 9 Oktober 2021 jam 18.00 atau jam 6 sore. Oke, demikian warta dari saya. Terima kasih. Thank you, Mario. Kita sudah tiba di akhir ibadah kita. Oke. Untuk menutup ibadah kita, sebelum kita melanjutkan dengan doa syafaat dan penutup, teman-teman aku undang bagi berdiri. Ada satu pujian lagi yang akan kita angkat, yaitu bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya. Oke, teman-teman boleh duduk kembali. Kita akan doa syafaat. Untuk pokok doanya ada di slide. Atau di sini teman-teman ada yang punya pokok doa khusus, mungkin boleh langsung disampaikan. Atau ada yang mau didoakan? Ya, Tuhan tahu dalam hati kalian ya. Oke, Bapak boleh berdoa syafaat. Untuk doa syafaat. Untuk pokok doanya ada di layar, Pak. Nanti langsung aja ya. dengan doa penutup. Bawa. Bebek. Nggak bisa lihat ini. Mana ya caranya? Kita bersatu di dalam doa. Tak henti-hentinya kami Tuhan untuk bersyukur kehadirat-Mu yang kudus. Hingga pada saat ini Tuhan masih berkenan bersama-sama dengan kami. Tuhan, di dalam persekutuan kami mengucap syukur karena firman yang Tuhan berikan kepada kami, kiranya boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami. Di dalam persekutuan kami Komisi Pemuda yang tidak hadir pada saat ini. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Kalau kemalasan Tuhan, Engkau bangunkan mereka supaya mereka untuk kemudian hari boleh bersama-sama dengan kami. Kalau dengan kesehatan bagi kaum pemuda dan pemudi di podium kasih ini Tuhan. Di mana Tuhan di dalam keseharian kami, Engkau senantiasa menuntun dan memimpin kehidupan kami. Tuhan kami berdoa, di dalam doa syafaat kami Tuhan, khusus kami berdoa untuk pemuda-pemudi yang mencari pekerjaan. Engkau tunjukkan pekerjaan yang layak ya Tuhan,
yang boleh untuk menopang kehidupan mereka. Karena di tangan-Mu Tuhan tersedia, dan kami Tuhan membutuhkan pekerjaan. Karena Tuhan memberikan pekerjaan, menunjukkan jalan bagi saudara-saudara kami, pemuda pemberian kasih yang memerlukan pekerjaan. Begitu juga ya Tuhan yang dalam perkuliahan, Engkau Tuhan berikan hikmat, berikan pengetahuan, berikan bijak ya Tuhan, agar mereka bisa melakukan pendidikannya sesuai dengan kehendak Tuhan dan boleh selesai di dalam menapaki keperluannya. Kami berdoa juga Tuhan di dalam negara kami yang pada saat ini karena pandemi COVID-19 yang tidak kunjung selesai. Tuhan, Engkaulah harapan kami, Engkaulah tumpuan kami. Agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari bangsa dan negara kami. Khususnya bagi kami, jemaat pemberian kasih, begitu juga pemuda-pemudi pemberian kasih. Supaya tetap di dalam kehidupan ini tanpa dorongan sakit yang dari COVID-19. Kami mengandalkan Tuhan dan kami tidak tahu sampai kapan COVID-19 ini akan berakhir. Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang akan mencari pasangan hidup. Di tangan-Mu tersedia itu semua Tuhan. Berikan jalan, berikan jodoh yang sepadan bagi saudara-saudara kami. Pemberian kasih, pemuda-pemudi yang menambahkan jodoh pasangan hidup mereka. Agar senantiasa Tuhan, seperti janji Tuhan, bahwa setiap kami dilahirkan pasti mendapat jodoh yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sepadan, yang seiring dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk kesehatan para jemaat Tuhan yang kasih, bagi lansia, bagi orang tua, bagi anak-anak, kami serahkan. Berikan kesehatan bagi kami semua Tuhan, agar senantiasa kami dapat bersyukur dan mampu mengucapkan syukur kehadirat Tuhan. Karena kami di dalam kondisi yang sehat, karena naungan Tuhan. Karena Tuhan memberikan kesehatan yang hari lepas hari yang kami akan lalui. Tuhan, kami berdoa untuk komisi pemuda ini Tuhan. Engkau mampukan mereka, para pengurus ya Tuhan, khususnya ketua komisi pemuda ya Tuhan, berikan hikmat dan bijaksana Tuhan, agar di dalam untuk menyelenggarakan kegiatan pemuda ini Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, yang Tuhan tambahkan usia pada hari ini 1 tahun. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan. Kami bersyukur karena usia mereka. Untuk kemudian hari, nama-Mu selalu dimuliakan. Kami berdoa untuk kemudian kasih secara keseluruhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, pendeta, majelis atau penatua jemaat pun yang kasih. Kami serahkan dalam kemasihan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Begitu juga kepada bangsa dan negara kami. Kami serahkan pemimpin kami dalam pengasihan Tuhan. Di dalam pemimpinan mereka, tuntun mereka supaya mereka menjadi bijak di dalam melakukan pemerintahan kami,
supaya kami menjadi manusia yang makmur sejahtera berdasarkan negara kami yang berdasarkan Pancasila ini ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah kami mengajar berdoa. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tutup dong. Mana ada di sini yang membaca doa itu? Malah tutup dong. Shalom teman-teman semuanya, terima kasih sudah hadir teman-teman yang di Skype lagi yang di Zoom juga terima kasih sudah join. Baru ada Kan lagu depan lu ke depan dan jelas nyanyi random dua